Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran farmakognosi. Bab pertama yaitu tentang Phycophyta, Neophyta, dan Mycophyta. Yang pertama ada agar. Nama lainnya adalah agar-agar, gelosa, vegetable gelatin. Tanaman asalnya yaitu Gelidium cartilaginum L, Gracilaria confervoides L, atau sejenis ganggang merah. Keluarganya Gelidaceae, Sphaerococcaceae, dan dari kelas Rhodopiceae. Zat berkhasiat utama yang terkandung dalam agar ini adalah garam kalsium dari gelosa, yaitu hidrat arang kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa, di mana molekul yang terakhir berikatan dengan asam sulfat, iodium. Persyaratan kadarnya yaitu 20-100 bagian per juta. Penggunaan karena mampu menghisap dan mengikat air, sehingga dalam usus berfungsi sebagai pelumas dan penambah isi usus, maka banyak dipakai pada pengobatan sembelit yang kronis. Juga sebagai bahan penolong pada berbagai sediaan obat. Pemberiannya umumnya berupa berkas potongan-potongan memanjang yang tipis seperti selaput dan berlekatan atau berbentuk keping, serpih atau butiran, abu-abu kekuningan sampai kuning pucat atau tidak berwarna, tidak berbau atau berbau lemah, rasa berlendir jika lembab liat, tetapi jika kering rapuh. Bagian yang digunakannya adalah koloidal hidrofil yang kering dari hasil penyarian. Untuk cara panennya ada 3 cara. Yang pertama ada cara California. Ganggang direndam air, dibersihkan dari pasir dan kotoran lainnya, direbus dengan tekanan, disaring selagi masih panas, sari dimasukkan ke dalam tabung-tabung pendingin, budir yang terjadi digerus, dibekukan dan dipisahkan dari air dinginnya secara disaring, hampa berputar. Pengeringan selanjutnya dilakukan dengan mengalirkan udara. Yang kedua ada cara Jepang. Ganggang yang dipelihara di dekat pantai dikeringkan, dipukul-pukul untuk memisahkan pasir, kerang, dan kotoran lainnya. Berganti-ganti dicuci dan dijemur sampai pucat warnanya, kemudian disari agarnya. Dan cara ketiga ada cara Australia. Ganggang dibersihkan dari pasir dan dikelantang, direbus pada suhu 94 derajat sampai 90 derajat Celcius selama 2-4 jam, sebagai larutan 4% dan pH dibuat 5-6. Bagian-bagian yang padat dipisahkan secara pemusingan dan cairan yang telah jernih dicuci dengan norit, dikentalkan, didiamkan. Kotoran-kotoran organik dibilas dengan aliran air dan dikeringkan pada suhu 40-50 derajat Celcius. Jenis-jenisnya ada agar Ceylan dibuat dari Gracilaria lysenoides atau Graphile. Agar Makassar dibuat dari Eusema spinosum atau Ag tercampur dengan garam dapur. Agar Amerika, agar pantai di Pasifik diperoleh dari ganggang Gelidium cartilaginum, Gelidium amancii, dan Anfeltia plicata. Agar pantai Atlantik diperoleh dari Gracilaria confervoides, Hypne musiformis, dan ganggang merah lainnya. Agar Jepang dibuat dengan nama Japanese Isinclass, diperoleh dari Gelidium cartilaginum dan Gloriopeltis tenax. Agar Australia dari Gracilaria confervoides dan Sphaerococcus compressus atau Ag. Untuk penyimpanannya adalah dalam wadah tertutup baik. Yang kedua ada Saccharomyces siccum, dengan nama lain ragi kering atau dry yeast. Nama tanaman asalnya adalah Saccharomyces cerevisiae atau Meyen, atau Candida utilis atau Hannegen. Keluarganya adalah Ascomycetes. Zat berkhasiat utama atau isi dari ragi kering ini adalah vitamin dan putih telur. Penggunaannya yaitu sumber vitamin B kompleks dan zat putih telur. Bagian yang digunakan adalah ragi yang diperoleh dari biakan pilihan. Cara panen dari ragi kering ini adalah ragi yang berasal dari pabrik bir disebut ragi bir kering, dan apabila telah dihilangkan rasa pahitnya disebut ragi bir kering tidak pahit. Ragi yang berasal dari kultur dengan media yang serasi disebut ragi utama kering.
Untuk keterangannya, yaitu 10 gram ragi setara dengan 35 kalori, 4,6 gram protein nabati, 0,2 gram lemak, 3,7 gram hidrat arang, 11 mg kalsium, 189 mg fosfor anorganik, dan 1,8 mg besi. Yang ketiga ada Sekale cornutum, dengan nama lain Sekale cornutum, gandum induk, mother of rye, ergot, dan horn seed. Nama tanaman asalnya adalah Claviceps purpurea, Sekale cereale. Keluarganya adalah Hippocraceae, Poaceae. Zat berkhasiat utama dari Sekale cornutum adalah alkaloida yang terbagi 3 golongan, yaitu ergotamina, ergotoksina, dan ergobasina. Persyaratan kadar Sekale cornutum ini, kadar alkaloida jumlah dihitung sebagai ergotoksina tidak kurang dari 0,2%. Kadar alkaloida yang larut dalam air dihitung sebagai ergometrina atau ergonovina tidak kurang dari 0,03%. Penggunaannya, semua alkaloida ini menyebabkan kontraksi otot polos, terutama otot uterus. Jika dosis lebih besar, maka juga menguncupkan otot saluran kemih, usus, dan pembuluh darah. Pemberiannya, bau dan rasa tidak enak. Bagian yang digunakan adalah Sclerotium dari Claviceps purpurea yang tumbuh dalam buah Sekale cereale. Sediaannya, yang pertama ergometrini maleus, yang kedua ergotamini tartras, yang ketiga Scalis cornuti fulvis, yang keempat Scalis cornuti extractum, dan yang kelima Scalis cornuti tinctura. Untuk penyimpanannya yaitu dalam keadaan utuh di tempat sejuk dan kering. Dan yang terakhir ada Usnea thallus, dengan nama lain kayu angin atau Lincen dasypogus. Tanaman asalnya adalah Usnea misaminensis atau vein knot, Usnea dasypogo atau Acarius, atau Usnea sp. Keluarganya adalah Usnea ce. Zat berkhasiat dari Usnea thallus ini adalah asam urat, zat pahit, dan hidrat arang. Penggunaannya untuk astringen, obat sakit perut, dan antiseptik. Pemberiannya yaitu bau lemah dan rasa pahit. Bagian yang digunakan adalah seluruh talus berbentuk benang, pada umumnya bulat memanjang, bercabang-cabang berwarna abu-abu sampai biru kehijauan pucat. Sekian materi bab 1. Terima kasih.